kerjasama ekonomi dalam Islam. Syirkah, perseroan atau persekutuan, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk bekerja sama dalam suatu usaha, yang keuntungan atau hasilnya untuk mereka bersama. Syirkah dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ialah syarikat harta, fokusnya untuk memperoleh keuntungan. Dan yang kedua ialah syarikat kerja. Pada suatu jenis pekerjaan, hasilnya dibagikan sesuai perjanjian. Jika lebih dijelaskan lagi, syarikat harta yaitu akad dari dua orang atau lebih untuk bersyarikat pada harta yang ditentukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Adapun rukun dalam syarikat harta, yang pertama ialah sigat atau lafal akad, ucapan perjanjian yang mengandung pengertian izin untuk menjalankan harta syarikat. Yang kedua, anggota-anggota syarikat dengan syarat yaitu baligh, berakal sehat, merdeka, dan dengan kehendaknya sendiri atau tanpa paksaan. Dan yang ketiga ialah pokok atau modal dan pekerjaan, yang hendaknya berupa uang, emas, perak, atau harta benda lainnya yang bisa ditakar, ditimbang, atau diukur. Dalam kehidupan modern, bentuk syarikat harta dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama ialah firma, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih untuk mendirikan dan menjalankan suatu perusahaan yang didirikan dan dimodali oleh dua orang atau lebih. Yang kedua ialah CV, merupakan perluasan dari firma. Dan yang ketiga ialah PT, yaitu suatu bentuk perusahaan yang modalnya terdiri dari saham-saham yang memiliki harga nominal tertentu. Kemudian, untuk lebih jelas mengenai syarikat kerja, ialah gabungan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu jenis pekerjaan dengan ketentuan bahwa hasil dari pekerjaan dibagikan kepada seluruh anggota syarikat sesuai dengan perjanjian. Contohnya, yaitu seluruh anggota syarikat bersepakat untuk membangun sebuah rumah, atau sebuah gedung, sekolah, maupun jembatan. Dan kita pun dapat mengambil manfaat dari syarikat kerja. Yang pertama ialah menjalin hubungan persaudaraan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan anggota syarikat. Yang ketiga, menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Dan yang keempat, melahirkan kemajuan ilmu pengetahuan. Mudharabah. Menurut istilah, mudharabah atau qirot adalah pemberian modal dari pemilik modal kepada seseorang yang akan memperdagangkan modal dengan ketentuan bahwa untung rugi ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian antara keduanya pada waktu akad. Hukum melakukan mudharabah ini diperbolehkan, bahkan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat unsur tolong-menolong dalam kebaikan. Rasulullah bersabda, 3 perkara yang diberkahi Allah yaitu jual beli sampai batas waktu, bagi untung atau qirot, dan mencampur sesawi dengan gandum untuk dimakan agar memperoleh kekuatan, dari hadis riwayat Ibnu Majah. Berikut ialah rukun dalam qirot. Yang pertama, qirot, pemilik modal dan muqtarid yang menjalankan modal hendaknya sudah balik, berakal, sehat, dan jujur. Yang kedua, uang atau barang yang dijadikan modal hendaklah diketahui jumlahnya dan tunai. Yang ketiga, jenis usaha dan tempat sebaiknya disepakati bersama, tidak menyulitkan pihak yang menjalankan modal. Yang keempat, besarnya keuntungan bagi mukrid dan muqtarid hendaknya sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad. Yang kelima, muqtarid hendaknya bersikap jujur dan tidak boleh menggunakan modal tanpa seizin mukrid. Kemudian yang ketiga, mujaraah, muqabaroh, dan musakoh.
Setiap muslim yang memiliki tanah pertanian hendaknya memanfaatkan tanah pertanian itu untuk bercocok tanam. Para pemilik tanah yang tidak dapat menanami sendiri tanah pertanian miliknya, boleh saja melakukan usaha bersama dengan para penggarap tanah melalui mujaraah, mukhabaroh, dan musaqoh. Mujaraah dan mukhabaroh merupakan kerjasama di bidang pertanian yang dibolehkan Islam. Mujaraah adalah pembagian hasil sawah antara pemilik dan penggarap, sedangkan benihnya berasal dari pemilik. Jika benihnya berasal dari penggarap disebut mukhabaroh. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam mujaraah atau mukhabaroh adalah yang pertama, pemilik dan penggarap harus sudah baligh atau dewasa, berakal sehat dan bersikap amanah atau jujur. Yang kedua, sawah atau ladang yang digarap betul-betul milik orang yang menyerahkan sawah atau ladangnya untuk digarap. Yang ketiga, hendaknya ditentukan lamanya masa penggarapan. Yang keempat, besarnya paruhan hasil sawah atau ladang untuk pemilik dan penggarap ditentukan berdasarkan musyawarah antara keduanya. Dan yang terakhir, yang kelima, pemilik dan penggarap hendaknya menaati ketentuan-ketentuan yang telah mereka sepakati bersama. Kemudian, musaqoh. Musaqoh adalah pembagian hasil kebun antara pemilik dan penggarap, yang besar bagian masing-masingnya sesuai dengan perjanjian pada waktu akad. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam musaqoh sama dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada mujaraah. Manfaat-manfaat dari mujaraah, mukhabaroh, dan musaqoh. Yang pertama, mewujudkan persaudaraan dan tolong-menolong khususnya antara pemilik tanah pertanian dan penggarap. Yang kedua, mengurangi dan menghilangkan pengangguran menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Yang ketiga, memelihara dan meningkatkan kesuburan tanah pertanian. Keempat, usaha pencegahan terhadap terjadinya lahan-lahan kritis. Dan yang terakhir, memelihara, meningkatkan, dan melestarikan keindahan alam. 4. Perbankan syariah. Sistem perbankan yang islami maksudnya adalah sistem perbankan berdasar dan sesuai dengan ajaran Islam yang dapat dirujuk kepada Al-Quran dan hadis. Aktor utama pengelola sistem perbankan yang islami ini biasanya dikenal dengan nama Bank Islam atau Bank Syariah. Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran, serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Bank-bank Islam banyak didirikan di berbagai negara di dunia. Contohnya, seperti di Mesir, telah didirikan Bank Islam dengan nama Bank Sosial Nasser, tepatnya di Kairo pada tahun 1971. Yang kedua, di Dubai, telah didirikan Bank Islam Dubai pada tahun 1975, dan di Jeddah, Saudi Arabia, telah didirikan sebuah bank Islam dengan nama Islamic Development Bank yang didukung oleh lebih dari 40 negara muslim pada tanggal 20 Oktober 1975. Negara-negara lain yang sudah mendirikan bank Islam antara lain Bahrain, Yordania, Turki, Bangladesh, Kuwait, Iran, Malaysia, dan Indonesia. Bank Islam di Indonesia didirikan atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan pihak-pihak lain dan diberi nama Bank Muamalat Indonesia yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Bentuk asuransi yang cara kerjanya sesuai dengan ajaran Islam, misalnya asuransi tolong-menolong, at-tamim at-taun. Perusahaan asuransi berkewajiban menyerahkan sejumlah uang kepada peserta asuransi yang mengalami musibah, besarnya sesuai dengan kesepakatan seluruh peserta asuransi musibah yang dimaksud. Misalnya, kecelakaan, kematian, kebakaran, kebanjiran, kecurian, dan lain-lain. Yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan, takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Hikmah kerjasama ekonomi yang islami. Berikut adalah hikmah jual beli. 1. Mencari dan mendapatkan karunia Allah. Yang dimaksudkan di sini ialah dengan jual beli ekonomi Islam.
Tentunya kita mendapatkan uang yang halal, tentu pula mendapatkan karunia-Nya. Karena mendapatkan rezeki dari cara yang halal akan mendapatkan ridho Allah. 2. Menjauhi riba. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya dengan jual beli. Tentunya ada akad dan kesepakatan. Untuk itu tidak akan dikenai riba atau hal yang bisa mencekik hutang berlebih bagi pembeli. 3. Menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. 4. Menjaga kehalalan rezeki. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadis. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak hal bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. 5. Produktivitas dan perputaran ekonomi. Ekonomi akan berjalan secara dinamis dan tidak dikuasai oleh satu orang saja yang mengkonsumsi barang atau jasa. 6. Silaturahmi dan memperbanyak jejaring. Berbagai kebutuhan akan kita beli di orang yang berbeda. Untuk itu setiap transaksi jual beli kita akan mendapatkan orang-orang yang berbeda di setiap harinya. Untuk itu jejaring pun akan semakin banyak. Dengan silaturahmi dan jejaring, tentunya hal tersebut dapat menambahkan keberkahan harta dan rezeki kita.